Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo. Saya dari Prodi Teknik Industri Digitek University. Kali ini saya akan membahas tentang Ma'rifatul Insan, hakikat penciptaan manusia. Mengenal hakikat penciptaan manusia. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang Ta'rif al-Insan, pengenalan manusia. Definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi. Yang pertama, asal penciptaan manusia berasal dari tanah dan ruh. Yang kedua, unsur manusia ada kolbu, yaitu hati, akal maupun jasad. Yang ketiga, amanah manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, amanah al-ibadah dalam hal ibadah, dan amanah al-khalifah dalam kepemimpinan di muka bumi. Yang keempat, balasan atau az-jaza'u. Balasan dibagi menjadi dua. Yang balasan yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh kebaikan yang setimpal, sedangkan balasan yang ingkar kepada perintah-perintah Allah Ta'ala akan mendapatkan azab yang keras atau pedih. Bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia yang harus dipahami, yang pertama sebagai makhluk, yang kedua sebagai yang dimuliakan, yang ketiga sebagai mukailaf, yang keempat manusia bebas memilih, yang kelima manusia akan mendapatkan balasan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Alal fitroh, berada di atas fitroh. Adanya lemah atau doif, bodoh, jahil, fakir, butuh. Yang kedua, dimuliakan. Dimuliakan itu dibagi menjadi tiga, dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkan alam kepadanya. Yang ketiga, manusia itu dibebani mukailafun, dibebani dalam hal ibadah, urusan ibadah, dan khilafah, urusan kepemimpinan. Yang keempat, manusia bebas memilih, dan yang kelima, manusia akan mendapatkan balasan atau pertanggungjawaban. Bagian ketiga saya akan menjelaskan dengan takotul insan, potensi manusia. Yang pertama, potensi manusia. Menurut KBBI, manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut Miles Monroe, manusia memiliki kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, mempunyai bakat yang tersembunyi yang belum diraih. Menurut pandangan Islam, manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan dengan potensi, yaitu potensi jasmani dalam bentuk fisik, potensi rohani, spiritual, dan akal atau mindset. Potensi juga dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah adanya potensi pendengaran, yaitu as-sama'u, potensi penglihatan, al-basaru, potensi hati, al-fuadu. Yang kedua ada al-mas'uliyah, tanggung jawab. Manusia diberikan tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang baik dengan disengaja maupun tidak disengaja. Amanah atau tanggung jawab juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki. Yang kedua, manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut, yakni Allah Ta'ala. Yang ketiga, dalam mengembannya manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Adapun al-hianat, sikap hianat. Kal an'am, bagaikan binatang ternak. Kal kolbi, bagaikan anjing. Kal kirbi, seperti monyet.
kal hinzir seperti babi, kal khosabi seperti kayu, kal hijaroh seperti batu, kal himar seperti keledai, dan kal ankabut seperti laba-laba. Bagian keempat, saya akan menjelaskan tentang nafsul insani, yaitu jiwa manusia. Secara bahasa, nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun kata mufrad, jamaknya angfus atau nufusun. Dapat diartikan sebagai ruh atau nyawa dari seorang, darah, niat orang, dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memutuskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Ada 3 golongan nafsu, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah, dan nafsu amarah. Adapun definisi jiwa dalam agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah atau imaterial dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian, dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Adapun menurut pandangan Islam, jiwa adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan. Sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian pasti menghampiri. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Dan yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan, indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsunya manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, nafsu mutmainnah, jiwa yang telah mendapatkan ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang kedua, nafsul lawwamah, jiwa ini suka menyesali dirinya karena sikap dan tingkah lakunya pada masa lalu. Menyesali dirinya karena berbuat kejahatan, menyesali dirinya karena tak bisa kendalikan pada waktu senang maupun susah. Dan yang terakhir, yang ketiga, adanya nafsu amarah, jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat pada syahwat, jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan.